Halo kawan cerita. Setiap kali aku bikin video, aku selalu penasaran, siapa saja sih yang nemenin aku di sini? Dari Sabang sampai Merauke, pasti ada cerita unik dari kalian semua. Yuk, kasih tahu aku kamu dari kota mana, supaya aku bisa merasa lebih dekat dengan kalian. Dulu, dia gadis polos yang hanya tahu mencintai dari hati paling dalam. Tapi cinta itu dibalas dengan pengkhianatan dan kematian. Saat semua orang mengira kisahnya berakhir, takdir memberinya kesempatan kedua. Kini, dia kembali. Bukan untuk mencintai, tapi untuk membalas. Rahasia dibongkar, dendam dirajut, karma akan datang. Dengan senyuman, 3 episode, 1 kisah kebangkitan, dan 1 nama yang tak akan pernah dilupakan. Lydia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi kening dan punggungnya. Untuk beberapa detik, ia kehilangan orientasi, pandangannya mengembara ke setiap sudut ruangan yang tampak familiar namun seharusnya tidak ada lagi. Ini kamarnya. Kamar lamanya. Tidak mungkin, bisiknya Parau sambil memegang lehernya sendiri. Rasa sakit itu masih terasa nyata, jemari Rangga yang mencekiknya perlahan, wajah lelaki itu yang berubah dingin saat menyadari Lydia telah mengetahui rencana busuknya. Dengan langkah terhuyung, Lydia berjalan menuju cermin di sudut kamar. Refleksi yang balas menatapnya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Wajahnya lebih muda. 10 tahun lebih muda. Bagaimana bisa? Lydia meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Tanggal yang tertera di layar membuatnya terduduk lemas di tepi ranjang. 15 Mei 2015. Tepat 10 tahun sebelum malam kematiannya di tangan Rangga. Lydia, bangun, sayang. Sarapan sudah siap. Suara itu, suara yang telah 5 tahun tidak didengarnya, membuat air mata Lydia menggenang. Ibu. Dengan langkah ragu, Lydia menuruni tangga. Aroma masakan ibu tercium dari dapur, membuatnya kembali teringat masa-masa bahagia sebelum kecelakaan naas merenggut kedua orang tuanya 5 tahun lalu, atau 5 tahun dari sekarang, dalam realitas aneh ini. Lydia melangkah masuk ke dapur. Ibunya sedang menyiapkan sarapan, sementara ayahnya duduk membaca koran pagi. Keduanya masih hidup. Keduanya nyata. Kenapa mukamu pucat begitu? Mimpi buruk? Tanya ibunya sambil meletakkan sepiring nasi goreng di meja. Lydia tidak bisa menahan diri. Ia menghambur memeluk ibunya erat-erat, seolah takut wanita itu akan menghilang jika pelukannya mengendur. Ibu. Ayah? Aku rindu kalian. Isak tangis lolos dari bibirnya. Ayahnya menurunkan koran, mengernyitkan dahi kebingungan. Hei, kamu baru bertemu kami semalam, kan? Lydia cepat-cepat menghapus air matanya, berusaha mengendalikan emosi. Iya, hanya mimpi buruk. Ah, pasti kamu gugup untuk pertemuan dengan Rangga nanti siang, kata ibunya sambil mengelus punggung Lydia lembut. Tenang saja, dia pasti akan menyukai proposal bisnis yang kamu buat. Mendengar nama Rangga, seluruh tubuh Lydia menegang. Rangga, lelaki yang akan menjadi kekasihnya, yang akan memberinya kebahagiaan semu selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya membunuhnya demi harta warisan keluarga Lydia. Dan pertemuan pertama mereka adalah hari ini. Di kamar mandi, Lydia menatap bayangannya lekat-lekat. Air dingin yang membasuh wajahnya tidak cukup untuk menyingkirkan bayangan-bayangan mengerikan dari ingatannya. Namun sedikit demi sedikit, kepalanya mulai jernih. Jadi ini sebelum semuanya dimulai, bisiknya pada diri sendiri. Sebelum Rangga menjadi pacarku, sebelum dia tahu tentang warisan keluargaku, sebelum dia merencanakan pembunuhanku. Lydia menarik napas dalam-dalam. Genggamannya di pinggiran wastafel mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Ini kesempatanku. Kali ini, aku yang akan mengatur permainan. Kafe modern di pusat kota itu adalah tempat yang sama dengan pertemuan pertama mereka di kehidupan sebelumnya. Lydia sengaja memilih tempat duduk di sudut, dari mana ia bisa mengawasi pintu masuk. Folder berisi proposal bisnis aplikasi pemasaran digital tergeletak di hadapannya. Ketika sosok tinggi Rangga Wijaya melangkah masuk, Lydia merasakan gelombang emosi yang bercampur aduk. Kebencian, ketakutan, namun juga, dan inilah yang paling mengganggunya, setitik kerinduan. Rangga yang berdiri di hadapannya sekarang adalah versi yang belum ternoda, belum menunjukkan sisi gelap dirinya. Atau setidaknya, begitulah yang Lydia kira dulu.
Kamu pasti Lydia Pratama, sapa Rangga dengan senyum menawan yang dulu membuat Lydia jatuh cinta. Ia mengulurkan tangan. Andi banyak bercerita tentangmu. Lydia menjabat tangan itu, berusaha menahan gemetar dalam genggamannya. Ya, dan kamu pasti Rangga Wijaya, investor muda yang terkenal itu. Rangga tertawa kecil, memperlihatkan lesung pipi yang dalam. Terkenal mungkin berlebihan. Aku hanya beruntung dalam beberapa investasi. Dia duduk berhadapan dengan Lydia, pandangannya hangat dan penuh minat. Jadi, katanya kamu punya ide bisnis yang menarik. Lydia membuka folder dan mulai menjelaskan dengan percaya diri yang tidak dimilikinya dulu. Aplikasi pemasaran digital ini akan menjembatani UMKM lokal dengan pasar global. Dengan fitur penerjemahan otomatis dan sistem pembayaran yang terintegrasi, produk-produk lokal bisa menembus pasar internasional tanpa kendala bahasa atau transaksi. Selama presentasi, Lydia diam-diam mengamati setiap ekspresi Rangga, mencari tanda-tanda keserakahan atau kebohongan yang dulu tidak ia sadari. Bagaimana lelaki ini bisa begitu pandai menyembunyikan niatnya selama bertahun-tahun? Ini luar biasa, komentar Rangga setelah Lydia selesai. Kamu sudah memikirkan semuanya dengan matang. Rangga menatap mata Lydia, tatapan yang sama yang dulu membuat jantungnya berdebar. Aku ingin tahu lebih banyak tentang proyeksi finansialnya. Bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan ini sambil makan malam besok? Lydia tersenyum tipis, sembari mengunci semua kewaspadaannya di balik topeng profesional. Tentu, aku akan siapkan presentasi yang lebih detail. Lydia, ada apa? Bukannya kamu harusnya meeting dengan investor itu sekarang? Kirana, sahabat terbaik Lydia, tampak terkejut ketika membuka pintu apartemennya sore itu. Dalam timeline sebelumnya, Kirana lah yang pertama kali memperingatkan Lydia tentang Rangga, meski saat itu Lydia terlalu jatuh cinta untuk mendengarkan. Meeting sudah selesai, jawab Lydia singkat sambil melangkah masuk dan duduk di sofa dengan ekspresi serius. Kirana, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang sangat penting. Kirana duduk di sebelah Lydia, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Kenapa? Investornya menolak proposalmu? Tidak, justru dia tertarik. Lydia menatap sahabatnya lekat-lekat. Tapi aku butuh kamu mencari tahu segala hal tentang Rangga Wijaya. Latar belakangnya, bisnisnya, keluarganya, semuanya. Kening Kirana berkerut dalam. Bukankah seharusnya kamu senang dia tertarik? Kenapa malah ingin menyelidikinya? Lydia terdiam sejenak. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa ia datang dari masa depan untuk mencegah pembunuhannya sendiri? Bahwa lelaki tampan yang baru ditemuinya akan menjadi kekasihnya selama 4 tahun sebelum mencekiknya hingga mati demi harta warisan? Firasatku mengatakan ada yang tidak beres dengannya, ujar Lydia akhirnya. Dan kamu tahu firasatku jarang salah. Kirana menghela napas panjang. Baiklah, lagi pula aku memang masih punya teman di kantor berita. Akan kucoba cari tahu. Lydia memeluk Kirana erat-erat. Terima kasih, Kir. Aku berhutang padamu. Seperti biasa, goda Kirana, meski matanya masih menyiratkan kebingungan. Malam itu, Lydia duduk di meja kerja di kamarnya. Sebuah buku jurnal terbuka di hadapannya, dan ia menulis dengan tekun sementara layar laptopnya menampilkan berbagai tab penelitian tentang Rangga. Rangga Wijaya, gumamnya sambil menulis. Pengusaha sukses di bidang teknologi dan properti. Putra tunggal keluarga kaya baru. Ayahnya meninggal karena serangan jantung tahun lalu. Tidak ada catatan kriminal. Lydia mengetuk-ngetukkan pensilnya ke meja, frustrasi. Semuanya terlihat sempurna di permukaan. Jemarinya kemudian membuka laci meja, mengambil sebuah kertas kosong. Ia mulai menggambar sebuah sketsa, gambaran dirinya sendiri terbaring berlumuran darah di lantai apartemen mewah. Gambaran yang hanya ada dalam ingatannya, dari masa depan yang tidak akan pernah ia biarkan terjadi lagi. Tidak kali ini, Rangga, bisiknya dengan determinasi. Kali ini, aku yang akan memburumu. Lydia menutup jurnalnya dan berjalan ke jendela, menatap langit malam yang bertabur bintang. Pikiran-pikiran balas dendam berkecamuk dalam benaknya, namun ia tahu bahwa kali ini ia harus lebih cerdik. Ia tidak boleh gegabah. Ia harus membuat Rangga jatuh dalam perangkapnya sendiri. Ponselnya berdering, menampilkan pesan dari nomor yang belum tersimpan. Lydia, ini Rangga. Terima kasih untuk meeting hari ini.
Sudah kukirim reservasi untuk makan malam besok. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Lydia tersenyum dingin membaca pesan itu. Ya, Rangga. Dan aku juga punya banyak hal yang ingin kutunjukkan padamu. Pertarungan baru saja dimulai.